dan Ibu Dr. Salmaini Sofyan, SPD MSI selaku dosen pengampu. Yang kami hormati kepada narasumber yang kita banggakan, rekan-rekan panitia yang saya sayangi, serta seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu 31 Mei 2025, kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar pendidikan dengan tema kurikulum pendidikan di sekolah dasar, antara harapan, realita, dan arah masa depan pendidikan. Seminar ini diselenggarakan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah seminar keSD-an dan diharapkan dapat menjadi ruang refleksi dan diskusi mengenai dinamika kurikulum di Indonesia. Baiklah, hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara seminar ini dengan penuh semangat dan hikmat. Marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Masbib UMP. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Tiara Genisa, kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Terima kasih kepada saudari Tiara Genisa. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi diharapkan dapat membuka pintu hati kita untuk mengikuti acara pada hari ini dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua Pelaksana dari Saudara Afdal Kurniawan. Kepada Afdal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita bisa untuk melaksanakan seminar di ruangan H0908 pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berupa lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat kepada Ibu pengampu atas mata kuliah seminar keSD-an yang alhamdulillah telah hadir bersamai kita bersama, yaitu Ibu Dr. Anda Renita MPD dan juga Ibu Dr. Salmaini SPD MSI. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah membimbing kami sehingga kami bisa melaksanakan seminar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudara Afdal Kurniawan atas sambutannya. Agar kegiatan kita berjalan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Zikrisyah. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita pada teman-teman sekalian
dan hadirin sekalian untuk menadahkan tangan untuk berdoa seraya minta agar kelancaran pada kegiatan pada hari ini, dan izinkan saya membacakan doa dengan tata cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih kepada Muhammad Zikrisyah yang telah membacakan doa. Kini tibalah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi seminar pendidikan ke-SD-an yang akan dimoderatori oleh Afifah F. Zahra. Kepada moderator dipersilakan untuk berlanjut. Mari kita berikan tepuk tangan kepada MC kita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita yaitu Wahyudi Keswat. Boleh teman-teman semua beri tepuk tangannya? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kurikulum ya Kak Wayu. Sebelumnya boleh disampaikan dulu kenapa si Kak Wahyu mengangkat tema dari kurikulum ini? Oke Bu, alasan saya untuk mengangkat isu kurikulum ini karena kurikulum merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Jika tidak ada kurikulum maka pendidikan tidak akan berjalan. Tentu kita juga harus membahas isu-isu dan apa-apa saja yang menjadi kendala dan juga menjadi hambatan yang menyebabkan pengimplementasi kurikulum itu tidak berjalan lancar. Untuk itu langsung saja ke acara intinya kita ya, Kak Wahyu. Boleh Bu. Oke, jadi untuk Kak Wahyu dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama dan utama sekali mari kita mengucapkan puji dan segala syukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada acara seminar kita yang membahas isu pengimplementasian kurikulum di Indonesia pada saat ini. Selawat beriring salam tidak lupa dan tidak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan umat yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantaran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baik teman-teman semua, nah tadi sudah saya sebutkan kita membahas kurikulum pada saat ini. Nah, kurikulum itu merupakan suatu komponen yang memang nggak bisa ditinggalkan dalam dunia pendidikan. Nah, jika tidak ada kurikulum, nah tentu pendidikan tidak akan bisa dilaksanakan teman-teman. Nah, maka dari itu untuk lebih lanjutnya kita akan membahas apa saja kurikulum, konsep dari kurikulum, dan bagaimana perjalanan kurikulum yang telah berlaku di Indonesia selama beberapa dekade tahun. Nah, perkenalkan nama saya Wahyudi Keswat. Nah, teman-teman bisa panggil Wahyudi atau Wahyu atau Yudi bisa juga. Nah, saya lahir di Padang. Semua pada kesempatan kali ini inilah 3 poin yang akan kita bahas. Nah, itu yang pertama, konsep dari kurikulum, lalu perkembangan kurikulum yang telah berjalan di Indonesia, lalu isu-isu pengimplementasian kurikulum yang terjadi di Indonesia. Istilah kurikulum ini itu berasal dari bahasa Yunani, kurir atau kure. Nah, itu berarti dia landasan. Oke, yang pertama, bagi sekolah, bagi sekolah
kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk menyesuaikan, meningkatkan, dan juga menyelaraskan pelajaran dan juga kondisi-kondisi yang terjadi di sekitaran sekolah untuk menjadi dasar, acuan, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Nah, inilah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia, itu 2 tahun pasca kemerdekaan. Nah, ini awalnya bukan apa ya, istilah kurikulum pada saat ini belum muncul, tapi namanya Leerplan, berasal dari bahasa Belanda. Nah, artinya rencana pembelajaran. Jika guru tidak memahami kurikulum yang sedang diimplementasikan saat ini, nah tentu akan berdampak besar juga sama proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagaimana pengimplementasian kurikulum itu di Indonesia? Nah, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi di sini kami menyediakan 3 pertanyaan dari teman-teman. Kami akan menampung 3 pertanyaan dari teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk tunjuk tangannya. Baik, untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk tunjuk tangan. Adakah dari teman-teman yang ingin tunjuk tangan? Ayo, sudah banyak tadi kita belajar tentang kurikulum. Dari teman-teman, apakah ada? Boleh? Silakan sebutkan nama dan juga seksinya. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desparisa Salwa Putri dari seksi 24 BB11 ingin bertanya kepada teman Heri, sebagai calon seorang guru, apa tantangan terbesar yang mungkin akan saya hadapi saat menerapkan kurikulum ini di kelas dan mungkin ketika saya PR nanti. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Bagi yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Viola Adina dengan NIM 22129350. Izin bertanya kepada Bapak Wahyudi. Saya pernah melakukan observasi di suatu sekolah. Jadi di sekolah tersebut setiap mulai semester ganti kurikulum, guru-guru senior stres karena harus adaptasi lagi. Nah, kami sebagai calon guru juga was-was. Apakah Kakak Wahyudi punya strategi untuk mempersiapkan mental guru dan calon guru dalam menghadapi perubahan kurikulum yang terus berubah? Kami takut akan kurikulum yang tidak stabil ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Kak tadi namanya? Oh, Kak Viola. Untuk selanjutnya masih ada 1 pertanyaan lagi yang akan kita tampung. Boleh? Silakan. Silakan perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yani Sidik dari seksi 22 BB09. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui kan juga ada isu-isu yang disampaikan dari Kak Wahyu tadi bahwa kurikulum mereka ini mau diganti dengan kurikulum nasional. Nah, kabar-kabarnya juga isi dari kurikulum itu nggak jauh berbeda. Nah, mungkin di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat dari Kak Wahyu mengenai hal tersebut? Karena dengan pergantian kurikulum ini kadang isinya itu nggak jauh berbeda, hanya kulitnya aja yang diganti gitu. Mengapa kita harus mengganti nama atau mengganti kurikulum tersebut jika kurikulum itu sudah bagus dan bisa diterapkan? Mungkin di beberapa tempat yang belum bisa diterapkan karena kekurangan fasilitas atau lain sebagainya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Sidik atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari teman-teman tadi, kita tanya kepada narasumber kita, apakah mau langsung dijawab? Kak Ayu?
Boleh, jadi kami persilakan kepada Kak Wahyu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Oke, terima kasih Bu Moderator. Untuk pertanyaan pertama nih, pertanyaan yang menarik perhatian saya dari teman kita Muhammadiyah Siddiq. Nah, itu pertanyaannya, kan tadi ada kabar-kabar kalau kurikulum itu mau berganti dari kurikulum Merdeka ke kurikulum nasional. Nah, tetapi gak seluruhnya ditukar, cuma kulitnya aja. Nah, oke. Langsung saja saya jawab. Nah, kalau untuk perubahan kurikulum, itu tentu dilihat lagi kendala-kendala dan juga kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi di kurikulum sebelumnya. Nah, tentu kalau memang misalnya program-program itu udah berjalan baik dan berdampak, nah enggak masalah dari tukar, boleh-boleh saja dimasukkan ke kurikulum selanjutnya. Nah, tetapi di situ evaluasinya, kalau ada program-program dari kurikulum sebelumnya yang nggak memenuhi target, yang nggak berhasil satu lagi, nah itu dihilangkan aja. Boleh-boleh saja memakai unsur dan juga peraturan-peraturan dari kurikulum Merdeka, cuma tukar nama aja, boleh. Tapi tujuannya harus sama. Tujuannya akan sampai itu harus sama. Nah, setelah dilakukan evaluasi, diteliti, disamakan lagi apa tujuan dari kurikulum sebelumnya yang tidak tercapai, dilanjutkan ke kurikulum yang baru. Nah, jadi kesimpulannya, untuk perubahan nama tidak terlalu menjadi permasalahan. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua, mau bertanya siapa dulu, Kak Wahyu? Oke Bu, ini pertanyaan dari Salwa. Ya, itu pertanyaan dari Salwa, tantangan kita sebagai guru dalam menghadapi dinamika kurikulum yang selalu kadang berubah, kadang ada aja lah kan yang terjadi di lapangan dalam implementasi kurikulum. Nah, oke. Untuk tantangan yang dihadapi oleh guru itu bukan hanya dari guru sendiri aja, tapi juga bergantung pada faktor lingkungan, mulai dari peserta didiknya, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, pada saat kita coba nih, karena kurikulum Merdeka, nah, kurikulum Merdeka kita menjalankan kurikulum itu sebagai pendidik guru. Nah, kan kita otomatis akan mengikuti instruksi-instruksi dan aturan dari kurikulum Merdeka. Nah, pada saat kita menjalankannya, itu akan banyak tantangan yang terjadi. Yang pertama, dari diri kita sendiri. Jadi kita di seminar ini mempunyai satu jargon. Jadi jargonnya itu, kalau Abu bilang seminar pendidikan 22 BB04, jadi teman-teman semua bisa menjawab dengan untuk kemajuan demi kejayaan pendidikan. Sekali lagi, kalau saya ucapkan seminar pendidikan 22 BB04, teman-teman bisa menjawab untuk kemajuan demi kejayaan pendidikan. Bisa? Baik. Seminar pendidikan 22 BB04 Pio memberikan studi kasus. Saya melakukan observasi di sekolah, tetapi di sekolah tempat saya observasi itu tiap semester itu ganti-ganti kurikulum. Nah, sehingga dengan hal pada tersebut, teman-teman yang bertanya tadi boleh maju ke depan. Ini dari panitia sudah menyiapkan door prize-nya. Boleh dong maju ke depan teman-teman yang bertanya. Dari kita Kak Wahyu untuk diberikan kepada penanyanya. Oke, untuk PDD boleh dipersiapkan tempat. Sekali lagi kita berikan aplaus buat penanya dan juga narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan memberikan sertifikat kepada narasumber kita yang telah disediakan panitia. Boleh untuk penyerahannya diwakilkan oleh ketua kita.
Bapak Abdul Kurniawan. Sumber kita dan berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Untuk selanjutnya teman-teman semua boleh berdiri, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Saya Vinanda Asmaul Husna pamit undur diri. Wassalamualaikum